Bingung mau beli rumah cash atau KPR? Kita bantu teman-teman dengan mengkaji perbedaan cash dan KPR. Tonton videonya sampai habis. Halo, ketemu lagi dengan saya Fahmi dari Property. Kali ini kita akan bahas perbedaan pembelian rumah dengan skema cash dan pembelian rumah dengan skema KPR. Kita kaji dalam 5 perbedaan pembelian cash dan pembelian KPR. Pertama, dari sisi proses. Untuk pembelian cash, ada beberapa proses yang akan teman-teman lewatin ya. Yang pertama, pas pembelian kan teman-teman booking. Ya, booking ini sebagai tanda jadi bahwa teman-teman membeli suatu unit ya. Ini booking. Biasanya nilainya relatif ya, masing-masing perumahan tuh beda. Di antara kisaran 3 sampai 10 juta kurang lebih untuk booking. Terus yang kedua adalah kalau skema cash itu langsung tanda tangan akad, baik ini PPJB ataupun AJB gitu ya. Yang terakhir baru proses balik nama. Jadi untuk proses pembelian rumah cash itu hanya melewati 3 proses saja, yaitu booking, langsung tanda tangan akad, dan yang terakhir adalah proses balik nama. Itu yang skema cash. Skema KPR gimana? Nah, ini prosesnya memang lebih panjang. Yang pertama, teman-teman harus booking. Ya, rate-nya sama tadi ya, nilainya antara booking dan KPR sama bookingnya, nilainya ya. Itu sama, relatifnya 3 sampai 10 juta kurang lebih. Tergantung dari nilai asetnya yang dijual oleh para developer. Yang kedua, pemberkasan. Nah, teman-teman di sini harus mengumpulkan berkas-berkasnya yang sebelumnya pernah saya sampaikan ya. Berkas-berkas KPR itu apa saja yang harus disiapkan gitu ya. Itu harus disiapkan untuk pemberkasannya. Biasanya developer memberikan waktu maksimal dalam 1 pekan untuk pengumpulan berkas. Yang ketiga adalah proses pengajuan ke perbankan. Nah, di sini di dalam perbankannya ada proses analis sampai proses pengambilan keputusan. Nah, di sini waktunya lumayan lama gitu ya. Standarnya mereka itu 2 pekan sampai 4 pekan. Terus yang selanjutnya adalah tanda tangan pada saat sudah tadi prosesnya itu kan goalnya adalah disetujui ya dalam bentuk SP3K atau surat persetujuan pembiayaan gitu ya, bentuknya seperti itu. Nah, setelah itu baru ada akad. Akadnya 2 tuh. Ada akad penyerahan unitnya gitu ya, akad unitnya di notaris. Satu lagi ada akad pembiayaan dari perbankannya kayak gitu. Terus yang terakhir baru balik nama. Jadi prosesnya ada 5 tuh. Ada booking, ada pemberkasan KPR, ada proses pengajuan ke perbankan, di dalamnya ada proses analis dan persetujuan, ada proses tanda tangan akad, dan yang terakhir ada proses balik nama. Jadi ada 5 proses. Itu perbedaan yang pertama. Kita lanjut ke perbedaan nomor 2. Perbedaan nomor 2 ini dari segi waktu. Nah, untuk pembelian skema cash gitu ya. Skema cash ini teman-teman hanya butuh waktu paling hanya 1 sampai 2 pekan. Bahkan di Property ID itu pernah proses untuk cash itu hanya 3 hari ya. Jadi booking langsung tanda tangan. Cuma 3 harinya itu sampai ke tanda tangan saja. Setelah itu tinggal proses balik nama ya. Karena balik nama ini tergantung daerah masing-masing. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, tergantung dari kebijakan masing-masing BPN daerahnya tersebut. Jadi untuk yang proses skema cash itu waktunya 1 sampai 2 pekan biasanya, plus proses balik nama selanjutnya. Adapun untuk skema KPR ini waktunya lumayan. Karena tadi kan pemberkasan ada 1 pekan. Di perbankannya ada 2 sampai 4 pekan gitu ya. Terus juga langsung penjadwalan akad harus disesuaikan 3 pihak tuh, konsumennya, banknya, notarisnya. Udah itu baru proses balik nama. Nah, relatifnya adalah 1 sampai 2 bulan kurang lebih ya untuk proses sampai akadnya, baru nanti nyambung ke proses balik nama. Jadi memang untuk skema KPR ini dari segi waktu dan effort itu teman-teman akan lebih lama ya prosesnya untuk skema KPR ini. Sekarang lanjut ke perbedaan yang ketiga. Perbedaan ketiga ini kita lihat dari sisi harga. Harga cash itu pada umumnya pasti lebih murah dibanding dengan harga KPR ya. Tapi cash ini dalam artian cash keras ya, cash yang tadi selalu saya. Itu
pasti lebih murah dibanding dengan harga KPR dimanapun itu gitu ya. Jadi perbedaannya berapa? Perbedaannya relatif, itu tergantung dari kebijakan masing-masing developer. Ada yang hanya beda 5% antara harga cash ke harga KPR, ada yang beda 10% dari harga cash ke harga KPR, ada bahkan yang nyampe 20% perbedaannya gitu ya. Jadi ini kembali ke kebiasaan dari para developer masing-masing kayak gitu. Pada umumnya sih relatifnya adalah di 10% perbedaannya ya. Jadi perbedaannya hanya sekitar 10% antara skema cash dan skema KPR, dan tentunya lebih murah untuk harga cash kayak gitu. Sebagai contohnya adalah salah satu proyek yang dijalankan property.id, yaitu Alexandria Premier Cimanggis. Itu kita harganya memang berbeda. Untuk harga cash itu harganya lebih murah 7-8% dari harga KPR gitu ya. Jadi kalau diuangkan kurang lebih itu perbedaannya sekitar 40-50 juta rupiah untuk harga cash dan harga KPR kayak gitu. Jadi itu ya, memang pada umumnya seperti itu. Walaupun nilainya tadi relatif ya, yang terkecil biasanya di 5%, yang terbesar di nyampe 20% bahkan kayak gitu. Itu perbedaan skema cash dan skema KPR dari segi harga rumahnya sendiri. Perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat ini adalah perbedaan dari segi biaya-biaya. Untuk cash ini ada dua biaya yang muncul. Yang pertama adalah biaya notaris. Dalam hal ini biaya validasi, biaya tanda tangan akad jual belinya, sama biaya balik nama gitu. Kisarannya kurang lebih di 10-20 juta rupiah. Walaupun emang ini relatif ya. Ada developer yang menanggungkan ke customer, ada yang dibagi dua, atau ada yang ditanggung oleh developer. Salah satunya contoh di Alexandria Premier Cimanggis itu ditanggung oleh developernya. Yang kedua adalah BPHTB atau sering disebut pajak pembeli. Pajak pembeli ini nilainya adalah 5%, sekitar 5% dari harga jual beli gitu ya. Itu untuk yang biaya-biaya yang muncul dengan skema cash. Adapun untuk skema KPR, biaya yang muncul ada 3. Yang pertama adalah tadi biaya notaris gitu ya, yang sudah saya sampaikan nilainya 10-20 juta. Yang kedua adalah biaya BPHTB atau pajak pembeli yang nilainya 5% dari nilai transaksi rumah tersebut. Yang ketiga adalah tambahannya nih adalah biaya KPR. Biaya KPR ini ada beberapa, ada biaya asuransi, dana tahanan, dan lain-lain gitu. Itu nilainya sekitar 5% dari nilai pembiayaan. Nah, kita ambil contoh nih ya di salah satu unit di Alexandria Premier Cimanggis yang sudah terjual, di unit B12. Nah, unit B12 ini harga rumahnya adalah 800 juta rupiah. Nah, 800 juta rupiah, sehingga BPHTB-nya 5% dari 800 juta rupiah, sekitar 40 juta rupiah. Adapun untuk customer B12 ini mengambil dengan uang muka 10%, kurang lebih sekitar 80 juta ya. 80 juta, berarti kan pembiayaan dari perbankannya senilai 720 juta rupiah. Sehingga nilai biaya KPR-nya adalah 5% dari 720 juta rupiah, sekitar 36 juta gitu ya. Jadi itu ya. Jadi untuk contoh perhitungannya seperti itu. Jadi kalau balik lagi untuk yang skema cash ada dua biaya, biaya notaris sama biaya pajak pembeli. Kalau untuk skema KPR ada 3 biaya, biaya notaris, biaya BPHTB atau pajak pembeli, dan terakhir biaya KPR. Walaupun tadi ya untuk biaya notaris ini relatif, ada yang dibagi dua atau ditanggung oleh developer. Seperti itu perbedaan untuk skema cash dan KPR dari segi biaya-biaya. Terakhir yang sangat penting ya dalam perbedaan antara skema cash dan skema KPR itu dari segi customernya sebenarnya perbedaannya ya. Itu ya dari segi cash flow atau keuangan yang ada di customer sendiri. Karena
pertama untuk skema cash. Otomatis pada saat membeli rumah itu keluarnya sangat besar, langsung besar di awal. Secara cash flow kan lumayan berat kayak gitu ya, lumayan besar dikeluarkan. Walaupun ada kelebihannya tadi di harga bisa ditekan kayak gitu. Jadi let's say tadi contoh harga 800 juta rupiah, kalau beli cash berarti kan langsung keluar 800 juta rupiah gitu kan. Adapun misalnya belinya di skema KPR, misalnya di harga tadi kan 800 cashnya, KPR-nya misalnya 850, tapi uang mukanya hanya uang muka standar perbankan yaitu 10% misalnya, itu kan berarti uang yang dikeluarkan di depan tidak terlalu besar ya, hanya kurang lebih sekitar 85 juta rupiah kayak gitu, sehingga mungkin dari modal dikeluarkan juga lumayan kecil ya buat KPR gitu ya. Jadi secara cash flow memang buat keuangan customer itu lebih aman sebenarnya kalau skema KPR. Tapi balik lagi ya teman-teman, ini tergantung dari karakter teman-teman sendiri. Bagi teman-teman yang bisnismen, pengusaha gitu ya, berusaha atau jual beli, itu memang yang relatif cash flow-nya kadang-kadang kan tidak menentu ya kayak gitu. Ada pemasukan besar, ada yang lagi kurang dan lain hal. Mungkin skema cash ini bisa lebih better gitu ya, lebih baik. Karena kan kita tidak pernah tahu tuh cash flow bulanannya rutin atau tidak. Tapi untuk teman-teman yang penghasilan bulanannya itu stabil dan rutin, apalagi yang kerja di BUMD, BUMN gitu ya, ASN gitu kan stabil banget dari penghasilan per bulannya, bahkan pasti ada peningkatan gitu kan. Itu memang relatif lebih nyaman lagi pada saat teman-teman mengambil skema KPR karena cash flow-nya kan lebih nyaman gitu ya, dan uang muka di depan juga tidak besar. Jadi balik lagi untuk pembelian skema cash dan KPR ini dikembalikan memang kepada khas dan kondisi dari masing-masing teman-teman sendiri. Pada saat memang keuangannya tidak begitu stabil, memang baiknya cari aman di skema cash atau KPR dengan uang muka yang besar. Tapi kalau misalnya penghasilannya relatif aman, bahkan pasti ada peningkatannya, maka lebih baik memang, bukan lebih baik ya, ngambil skema KPR itu juga boleh dan lebih nyaman juga kayak gitu buat teman-teman, karena mungkin uang di awalnya kan gak begitu besar dan mungkin bisa digunakan ke hal lain kayak gitu. Jadi itu teman-teman perbedaan antara pembelian rumah skema cash dan pembelian rumah skema KPR. Ya, bagi teman-teman yang mau membeli rumah baik skema cash atau skema KPR, bisa mengunjungi salah satu perumahan yang dikembangkan oleh Property ID, yaitu Alexandria Premier Cimanggis yang berlokasi di Tapos ya, sangat dekat dari pintu tol Cimanggis Depok ya. Itu kami berjumlah unitnya ada 26 rumah dan 17 ruko. Sampai saat ini sudah terjual total sekitar 17 unit ya, yang terjual itu 17 unit dengan skema cash itu ada 12 unit dan skema KPR ada 5 unit di perbankan Mitra Alexandria Premier Cimanggis. Bagi teman-teman yang mau survei atau mau lihat-lihat lebih lanjut, bisa menghubungi kontak yang dicantumkan di deskripsi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pada saat menentukan ingin beli rumah apakah cash ataupun KPR. Jangan lupa like, komen juga kalau ada yang ditanyakan, ada yang ingin dibahas lebih lanjut juga boleh di komen. Dan jangan lupa yang belum nih subscribe untuk channel YouTube ini. Dan jangan lupa lagi Instagram kita juga di follow di property.id kayak gitu. Itu saja dari saya, Fahmi dari Property. Terima kasih.